Hadirin, cita-cita kita mati dengan tersenyum. Cita-cita kita mati diampuni oleh Allah, berhenti dalam stasiun kematian itu nanti dengan selamat. Tapi jujur, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana, kita jauh dari Allah ataukah dekat dengan Allah? Ciri-cirinya ada satu kelebat aku, berarti jauh. Ada satu perasaan lap aku api, jauh. Ada satu perasaan lap saya pandai beramal, pandai bermujahadah, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghawtsus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin bacaan sholawat di muka yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita menjelang pada pemberhentian di stasiun kematian nanti, kita benar-benar husnul khotimah. Karena kita di depan kita ada stasiun pemberhentian, ada yang dekat berarti harus turun, ada yang jauh, yang jelas semua harus berhenti. Dan berhenti inilah manusia selamat atau tidak, kuncinya adalah husnul khotimah, ujungnya ya. Jadi ujung kita lah, kalau kita tidak berbenah, kebiasaan kita ini tidak kebiasaan yang baik, nanti ujungnya ya tidak baik. Kalau kebiasaannya baik, ujungnya baik. Kalau kebiasaannya itu selalu ingat kepada Allah, selalu mengabdi kepada Allah,
ya ujungnya ya mengabdi, berarti baik. Mengabdi kepada Allah itu harus tahu, kudu kenal. Ini berkali-kali kita sampaikan. Bagaimana kita kenal dengan Allah? Ingat kepada Allah. Ya. Sedangkan dunia ini adalah hijab. Dunia, kehidupan, apa yang kita lihat itu aling-aling. Lu untuk ingat kepada Allah, aling-aling itu harus dibom, dirudal, baru tersingkap. Kalau aling-aling itu sudah tersingkap, terbuka, itu namanya mukasyafah. Supaya paham saja. Jadi kehidupan dunia ini adalah hijab, aling-aling. Untuk mengenal Allah ini kudu keluar daripada penjara itu. Harus keluar, dibuka, namanya mukasyafah. Ketika menduduki makom mukasyafah, kita terus dibimbing oleh guru rohani. Yang orang sing nuntun mboten saged. Makanya kalau panjang dituntun, lakukan terus. Baru menduduki makom musyahadah. Musyahadah itu penyaksian kepada Allah. Penyaksian rohani sebelum pulang, ini namanya, di dunia ini namanya musyahadah. Hadirin, ulama-ulama dulu itu kalau ngaji bab hati, ya, sudah ketemu gurunya, itu ada yang 30 tahun baru sukses itu. 30 tahun baru bisa. Syekh Abu Yazid Al-Bastami, wakilah ada yang menyebut 24 tahun baru sukses. Ngaji temenan nang guru. Ada yang menyebut 30 tahun baru terbungkak, tersingkap hijab itu. Tahun ini. Kalau tidak tersingkap, ibadah kita ini terpenjara, di penjara. Karena penjara itu harus dibuka, hijab. Ya hadirin hadirat, di muka kita ini hijab, aling-aling apa? Gak iso madem. Di belakang kita juga hijab. Di samping kanan juga aling-aling hijab. Di samping kiri juga hijab. Kemana kita mencari Tuhan? Kemana kita mengenal Allah? Ini perjalanan, bukan ilmu. Kalau ilmu ya gampang. Tuhanmu Allah, ya sudah Allah. Cuma hijab, kita tidak pernah kenal. Hanya menyebut iso. Ya. Lu hijab ini bahaya hadirin. Saya gambarkan. Hijab itu saya gambarkan. Ini mungkin sering saya sampaikan, tapi ini harus jadi perhatian. Misalkan saya ini majikan atau panjenengan majikan, ya, punya pabrik, saya supir. Ini gambaran hijab. Ketika itu jenengan majikan saya manggil saya, wahai supir, besok ikut saya mau buka pabrik
di misalkan di Semarang. Kamu ikut saya. Jadi buka pabrik baru. Saya sudah mengundang wali kota Semarang, sudah mengundang pejabat. Saya sudah siap-siap berpakaian sepaton. Ketika mau berangkat malam harinya, pagi mau saya ditelepon, supir, saya besok tidak bisa datang peresmian pabrik di Semarang. Kamu saja wakilku. Paham ya? Kamu wakilku. Anggaplah kamu itu adalah yang memiliki pabrik. Saya ya siap. Pagi berangkat, ambil mobilku yang baru beli itu. Ini dokumen, ini kuncinya mobil, ini surat-suratnya, ini sarana untuk pertengahan jalan. Siapa yang jadi bosnya sekarang? Yang mewakili? Supir. Setelah itu pagi saya berangkat. Semakin saya berangkat, semakin lama majikan ada di rumah. Semakin jauh, semakin lama berarti semakin dekat dengan majikan apa semakin jauh? Aduh jeragan apa cedek jeragan? Jeragannya ono omah. Mobil berjalan terus. Tambah lama tambah jauh. Garis bawah. Jauh dari jeragan. Sampai di Tuban, marung dulu ke restoran. Sambil bawa mobil mewah tadi ke restoran. Makan seenaknya, uang banyak. Terus berangkat, sebelum nyampe di Semarang ada di Demak, pijet dulu pijet, setelah pijet berangkat. Setelah sampai di perusahaan, karena mobilnya bos, ya, manajer, pokok pimpinan pabrik datang menghormati saya. Saya dihormati. Tuan, ruang tuan di sana nanti peresmiannya menjelang sholat asar. Mana tempatnya? Di sana. Terus ada personalia, orangnya bagus. Tuan yang punya pabrik di sini ya. Apa jawaban saya? Iya. Setelah disampaikan, Tuan mobilnya baru ya? Apa jawabannya? Iya. Baru beli ya? Iya. Mobilnya Tuan? Iya. Sudah? Setelah selesai, pulang peresmian dihormati. Waktu telah tiba, wal asri, demi waktu, demi asar. Pulang apa? Minggat. Sudah selesai. Tugas sudah selesai. Wal asri, demi asar. Peresmiannya asar. Setelah peresmian kemana? Pasti pulang. Orang pulang dari peresmian itu mestinya semakin jauh pulang, semakin dekat dengan jeragan apa semakin jauh kalau pulang itu? Gimana, Bu? Semakin dekat, harus dekat. Tiba waktunya pulang menghadap pada bosnya. Sudah selesai supir? Sudah. Ini mobilnya. Mobilnya dibawa pulang apa dikembalikan? Rela untuk kembali? Mobilnya dikembalikanku rela apa enggak? Apa marah? Mengapa kok rela? Karena tahu bukan miliknya. Itu miliknya bos saya. Maka ketika diambil waktunya pulang harus rela. Itu namanya husnul khotimah.
Ini suratnya bos, hasilnya ini tanda tangan sudah saya resmikan, dikembalikan semua. Setelah kita serahkan madhep kepada jeragan, melaksanakan tugas ibadah kepada jeragan dengan benar, ini gajianmu. Terus pulang. Bapak Ibu paham dengan pemikiran saya, tahu dengan ilustrasi yang saya berikan itu. Semoga tahu. Itulah kehidupan. Suatu saat dapat sebulan lagi dipanggil malah. Supir, berhasil kamu. Perusahaan di sana diaudit. Wah, untungnya miliaran rupiah, hampir 0,5 triliun. Saat itu 500 juta, 500 miliar. Suka saya, alhamdulillah udah. Setelah udah, kamu sendiri yang berangkat. Karena dulu kamu yang meresmikan. Kita berangkat, mobilnya yang mana bos? Mobil kemarin itu dipakai anakku. Ya mobil saya saja pribadi. Pakai itu ya. Mobilnya Lamborghini. Kalau sing duwe ya. Di gedung ini ada yang punya Lamborghini? Tidak ada ya. Ketika Lamborghini saya keluarkan, dipanggil oleh bos. Supir, datang ke sini. Ada apa bos? Aku ikut kamu. Kamu yang nyupir, saya di belakang supir. Aku ikut engkau. Bosnya ikut supir. Kalau supirnya ke Surabaya, bosnya ada di belakangnya. Sampai di Tuban, perutnya lapar, wani masuk restoran tanpa seizin bosnya. Tidak berani. Waduh luwe, bos gak ngajak juga makan gitu. Sampai di Demak berani pijet, tidak berani. Mengapa? Bosnya selalu bersama dia. Ilustrasi ini harus dipahami karena hidup sekali. Sampai di perusahaan, supirnya luwih ganteng ya, aduk pakane api, bosnya biasa-biasa. Kita turun, manajer datang, sing dihormati siapa? Supirnya. Terus ditanya, Pak supir, Tuan, ya, ini pabrik Tuan ya? Gimana? Wani ngomong iya. Ini pabriknya Tuan ya? Wani nama betul? Tidak berani. Baru jujur, bukan saya ini supir, yang punya pabrik yang di belakang itu loh. Ya, ini mobilnya Tuan ya? Gak wani. Tidak, mobilnya jeragan. Apa artinya? Orang yang senantiasa bersama Allah tidak berani bohong. Coba hati kita. Itu ilmu Tuan ya? Lahir mengatakan, iya saya mondok, hati tidak berani. Saya tidak memiliki ilmu. Itu ilmunya yang di belakang saya, yang bersama saya itu. Mau pijet gak berani, ada Tuanku. Mau ngomong ngelantur ngerasani orang gak berani, ada Tuanku di belakangku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini Al-Qur'annya. Dan Allah, dialah Allah. Wa huwa ma'akum, bersama kamu semuanya manusia. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, Tuhan bersamamu. Lu memiliki ilmu perasaan Allah di hatiku, Allah bersama aku, dimanapun aku berada, dimanapun panjenengan berada. Ini harus butuh guru rohani. Makanya tanpa kalau panjenengan mujahadah mengikuti bimbingan Ghausiyadah zaman, sulit untuk merasakan ilmu ini. Lek ngerti nih sing ngerti. Wa huwa ma'akum
ainama kuntum. Kalau tidak nemu, bahaya. Semakin tinggi ibadah, semakin diaku. Karena Tuhan tidak bersama dia, hanya namanya saja. Allah bersama saya, tapi bohong, dia tidak takut karena tidak bersama Allah. Ini kan kita hadirin hadirat. Padahal stasiun pemberhentian, di mana bukan tertulis stasiun Gubeng, stasiun Wonokromo, stasiun itu jelas dikatakan stasiun kematian dan harus berhenti. Ini sudah dekat. Tapi kita masih khianat. Pengakuan yang ada di hati itu pengkhianatan agung, pengkhianatan besar kepada Allah. Manusia tidak membawa apa-apa. Ya. Mengapa dia merasa punya pabrik? Si supir tadi. Karena dia jauh dari majikan, dia aku kabeh. Mengapa dia merasa punya mobil? Karena dia jauh dengan yang punya. Mengapa kita jauh kepada Allah? Karena kita terhijab dengan yang ada. Jadi hidup ini aling-aling. Lalu terus bagaimana? Kalau sudah terhijab, dia tidak kenal Allah. Sing dikenal, maaf ya, mujadahku, tirakatku, yang haji, hajiku, yang sodako, iki sodakoku. Lupa bahwa itu ada yang punya. Bapak Ibu, kalau itu masih ada di hati panjenengan, aku satu saja, milikku satu saja, kekuatanku, napasku, hidupku, semuanya milikku, tidak ditembus dengan peluru kendali kesadaran, tidak tembus kepada yang menciptakan. Itu namanya buta hati kita. Wong buta kaya ngoten. Andaikan ada orang buta, ini Pak, saya kasih uang, terima kasih. Uangnya itu jatuh ke tanah. Orang buta bisa melihat uang jatuh itu apa tidak? Tidak lihat. Berapa uang yang diberikan itu? Gak ngerti. Pokok duit. Apa 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 dia tidak tahu. Karena buta. Orang buta tidak pernah mengenal. Ingat, orang buta tidak pernah mengenal. Fa innaha la ta'mal absaru. Maka sesungguhnya yang tidak melihat itu adalah mata ini. Makhluk kok kalau panjang gak ero, buta. Yang buta itu la ta'mal absaru itu ini mata ini, bukan ini yang buta. La ta'mal, bukan buta itu absaru. Absaru itu pandangan mata lahirmu, bukan itu. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat 46. Tetapi kamu tidak mengenal Tuhanmu, tidak mengenal yang menciptakanmu, tidak mengenal bahwa kamu tidak memiliki apa-apa, tidak tahu bahwa dirimu itu ditolong, tidak tahu asalnya kau tidak ada diadakan. Itu yang buta bukan mata lahirmu, absoru pandangan mata lahir ini, melainkan tetapi yang buta adalah hatimu. Qulubul lati fis sudur, hatimu yang ada di dadanya, yang ada di hati, hati yang ada di dalam dadamu itu. Ya Allah, sungguh saya khawatir. Juga saya boleh disebut prihatin, ya prihatin. Ternyata anak-anak saya, istri saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan saya sendiri ternyata masih buta, tidak mengenal Allah. Isik ngendelno mujadah itu buta.
isik ngendelno ibadah itu buta. Isik ngendelno tirakat mujadah itu buta. Mengandalkan semua amal itu buta. Yang buta bukan mata lahir, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Melainkan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Gak kenal Gusti Allah. Ya Allah, padahal kita akan kembali. Ya Allah, padahal kita akan panjenengan mintai pertanggungan jawab. Ternyata dengan pengajian hikmah ini nampak sekali buta itu ada di dalam diri kita. Makanya gak iso eling marang Gusti Allah. Makanya untuk ingat kepada Allah ya, itu harus zikir. Dalam Al-Hikam ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari zikir dilingi-lingi itu ada 3. Kita tingkatan yang mana? 1 zikir jali, terdengar suara itu, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah sholawat Allahumma ya wahidu ya khat, itu zikir jali. Zikir yang dilakukan oleh lesane muni. Apa tujuannya zikir jali? Yen lesan muni la ilaha illallah, nuntun hati supaya hati itu tahu tidak ada Tuhan kecuali Allah, sehingga tidak ada pengakuan dan tidak ada yang diharap dan ditakuti kecuali Gusti Allah. Tapi ini pun sudah nuntun kita apa tidak? Allah, Allah, Allah. Tapi atine aku pinter, aku sugih, aku ahli ibadah, aku kiai, aku ustad, aku iso ngene, aku lho. Mengkhianati ucapan kita di hadapan Allah. Zikirnya benar, hati berkhianat. Zikirnya Allah, Allah memiliki segalanya. Hati ngaku khianat batin kita. Itu zikir jali. Bisa jahar ketok jelas. Yang nomor 2, zikir khofi. Ini biasanya dilakukan oleh saudara kita yang ikut di dalam thariqah. Melatih zikirnya hati di sini. Ini latifatul qalbi. Yang ikut thariqah melatih Allah, Allah, Allah di sini. Terus turun lagi latifatul ruh, zikirnya roh. Kok macam-macam? Karena akan pulang, harus dipersiapkan roh kita. Besok kita nih menghadap Allah, amal dibongkar, tapi kita tidak pernah mengingat Allah. Zikir khofin dilatih sehingga hati ini ada getaran, siri rahasia menuju Allah. Yang nomor 3 ya, yang kita berusaha di sana, kita semua yang umat Islam, zikir hakiki, hakikatu zikir. Hakikatnya zikir apa? Anta lama bajina ya dajila, yaitu merasa hudur Allah di hadapanku, Allah di hatiku. Seperti tadi, wahuwa ma'akum, Allah bersama kita. Aina ma kuntum, ketika zikir, ketika sholat, ketika kita dimanapun, Allah bersama aku. Artinya tidak ada yang dijagakno, karena Allah bersama aku. Sing tak jagakno mung Gusti. Kita lihat masalah jagakno boh. Jakakno mujahadah pun jakakno Allah, mujahadah untuk Allah dan jakakno Allah, apa mujahadah untuk kita jakakno mujahadah. Hati-hati salah. Saya punya masalah. Allah maya jakat sewu.
Zikirnya benar. Kesadaran hati untuk menuju Allah ini yang terhijab aling-aling. Kita gimana ya? Terhijab apa ora? Bukan menghayalkan Allah, wajah Allah, tidak kita bisa bayangkan. Allah bukan makhluk. Otak kita tidak mampu mencerna, akal kita tidak mampu menerawang. Karena otak, akal, pikiran, feeling itu ciptaan, bukan milik kita, gak iso. Maka dalam surat ya Ibrahim kalau tidak salah Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd, Bapak Ibu kepingin selamat, iya. Kepingin kebutuhannya yang dibuka oleh Allah, iya. Nanti husnul khotimah, benar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat di sini ala bidzikrillah, ingat itu artinya tanda petik hati-hati. Dengan mengingat Allah, loh ini kudu dielmoni. Mengingat Allah, kita masih zikir jali. Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, hanya itu. Dengan mengingat Allah, bizikrillah tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Mengapa? Karena engkau bersama yang maha kaya, maka kemiskinanmu akan menjadi tenang. Karena di belakangmu adalah Allah yang maha kaya. Tidak pernah ragu dengan segala sesuatu yang gagal-gagal, karena di belakangku adalah Allah yang maha mengijabahi. Apa mengijabahi itu? Memberi. Loh ini bukan ilmiah, tapi masukkan ke dalam hati, jadi praktek rohani, jadi rasa. Kalau tidak jadi rasa, artinya kita terhijab. Hijab itu aling-aling. Di dalam kitab Al-Hikam lek koyok ngono aturane. Kabeh dadi aling-aling, dadi tutup sehingga kamu tidak mengenal kepada Sang Penciptamu. Ini didhawuhkan al-haqqu, mengambil asmaul husna, al-haq berarti yang benar. Tidak ragu lagi, al-haq Allah. Laisa bimahjubin, iling-iling Allah itu tidak kaling-kalingan. Allah tidak ada yang nutupi. Mestinya kalau tidak ada nutupi, mesti manusia asal hatinya benar, lap ingat pada Allah. Bukan Allah wujud zat. Ingat ya Allah. Sehingga kita hanya pandangan Allah, gak jaga apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala al-haqqu laisa bimahjubin, ini tidak ada yang nutupi. Mboten kaling-kalingan, mboten ketutup karo makhluk. Mosok makhluk ciptaan ndak ada kok nutupi yang maha ada, kan aneh ini. Ya. Allah yang menciptakan kok ketutupan dengan ciptaannya, kan aneh. Yang kuasa itu Allah, apa yang nutupi? Ya Allah, ya. Loh inilah rahasia hati yang kita ini tidak kita bongkar rahasianya. Kita merasa baik, merasa surga, padahal kita kaling-kalingan mboten eling. Wa innamal mahjubu anta. Ono ayat loro, anten dawuh loro. Anin nazari ilaihi. Jadi yang sing terhijab duduk Allah, tapi wongi sendiri, kamu sendiri, anta. Sing ketutupan kok awakmu, duduk Gusti Allah. Mulane ini tugas jenengan untuk madhep kepada Allah, untuk sowan kepada Allah. Man atallaha, orang yang datang kepada Allah, ini harus dijebol aling-aling itu. Semua kaling-kalingan.
Yang teraling-aling tertutup itu kamu. Wa innamal mahjubu anta, kamu. Satu dawuh min sifatikal basyariyah, dari sifat nafsumu, sifat kemenungsanmu. Jadi sing garai kula njenengan boten eling Allah ya nafsumu. Tapi dalam sifat lain anin nadhari ilaihi. Ya. Jadi kula panjenengan dhewe sing kaling-kalingan krana kula panjenengan tidak sadar kepada Allah. Singgara itu adalah diri kita masing-masing, disebut nafsu. Mulane di dalam pengamalan, ajaran atau bimbingan kula panjenengan untuk sadar kepada Allah, mengamalkan sholawat ini, yang mana sholawat ini berfungsi menghilangkan, membersihkan nafsu, membersihkan hati dari nafsu. Baru Allah memberikan fadl ma'rifat billah. Ya Allah, Bapak Ibu, mestinya kalau kita sadar akan pulang, pasti kita mengingat dosa-dosa kita yang mana akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat apa yang kita miliki justru menjadi hijab kita banggakan. Ini dosa batin. Mungkin ada teman saya di sini tidak pernah melakukan dosa lahir, mungkin hanya kecil, tapi dosa batin sangat besar. Ya sudahlah, pada malam hari ini kita merasa dosa, merasa salah. Ternyata andekan kita ini supir yang jauh daripada tuannya. Dititipi pabrik, di aku pabrikku. Dititipi mobil, iki mobilku, kan gitu tadi. Itu mobilnya, iya mobil saya. Ini pabriknya Tuhan, iya pabrik, padahal dititipi. Dunia seisinya untuk manusia. Apa yang panjang miliki itu titipan, bukan milik kita. Semua itu hanya titipannya Allah. Kita supir yang jauh dari tuannya, apakah supir yang bersama Tuhan? Dikoreksi sebelum saya lanjut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, cita-cita kita mati dengan tersenyum. Cita-cita kita mati diampuni oleh Allah, berhenti dalam stasiun kematian itu nanti dengan selamat. Tapi jujur, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana, kita jauh dari Allah ataukah dekat dengan Allah? Ciri-cirinya ada satu kelebat aku, berarti jauh. Ada satu perasaan lap aku, api, jauh. Ada satu perasaan lap saya pandai beramal, pandai bermujahadah, jauh. Silakan. Kalau kita mati jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan selamat. Walaupun saya sholat malam, apa gitu Ustadz? Iya. Walaupun saya mujahadah, iya. Karena yang dipandang Allah adalah hati kita. Ya, marilah. Mumpung ada kesempatan di malam Jumat, kita baca sholawat ini. Yang tadi kita baca, kita matur kepada Rasulullah, ya Rasul, kamilah umat yang penuh dosa. Kami sangat buta, tidak pernah mengenal ilmu kesadaran. Perasaan saya sudah baik, tapi ketika
kita bongkar rahasia batin, ternyata kita masih jauh, ma'asyiral hadirin. Kemarin dikatakan, andaikan pengajian kemarin, di sini ada satu orang yang ikut ngaji, dia tunduk, hatinya mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang paling dosa dan tidak ada orang yang paling hina kecuali aku, ya Allah. Kalau ada satu saja, siji ae ana wong sing iso ngono, apalagi tunduk, surbannya ditutupi, menutupi mukanya, jilbabnya menutupi mukanya, hati bergetar, setetes air mata tumpah. Allah mengatakan, aku di sisi hambaku yang merasa rendah hina karena aku. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya yang ngaji merasa baik, saya yang ngaji merasa kiai, saya yang ngaji merasa memiliki ilmu, panjenengan merasa mampu menerima ilmu. Ada satu orang, ya Allah, sekian orang ini hanya saya yang paling rendah. Aku tidak pernah ibadah, aku berani karo orang tuaku, sampai mati hanya tinggal batu nisan. Aku belum minta maaf. Saya orang paling jelek di sini, ya Allah. Anakku, kalau kamu punya perasaan seperti itu, berbahagialah. Allah di sisimu karena melihat hatimu yang rendah, yang hina. Lakukan ibadah, jangan kecil hati. Saya mengharap semua seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, karena kita tidak mau bermujahadah, ya setidak-tidaknya satu oranglah yang diberi oleh Allah perasaan itu, dan sampaikan bahwa jamaah pengajian malam Jumat ini jamaah orang-orang yang jauh daripada Allah, yang digambarkan tadi mengaku-ngaku titipan, bukan miliknya kok di aku. Ini jauh sekali hadirin. Ya, penghapus dosa, lebih-lebih dosa batin adalah air mata kerendahan, air mata kehinaan di sisinya. Beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu sudah saya sampaikan, seorang pelacur yang dihina, diusir oleh orang kampung, sampai mati tidak boleh dikubur di kuburan kampung, sampai dikubur di tempat yang jauh karena dianggap aib pelacur yang mati. Tidak diperhitungkan karena dihina terus. Dia tidak dikenang karena baiknya, tapi dikenang karena aibnya. Allah mencintai orang-orang yang rendah dan hina bila hatinya sadar kepada Allah. 5 tahun ketika ada jalan tol, melewati kuburan itu, jalan tol di bulldozer, tidak bisa jalan itu, mau diratakan tidak bisa. Berkali-kali akhirnya minta pertimbangan kepada tokoh desa. Oh ya, lupa, ini dulu ada pelacur yang mati di sini, dimakamkan di sini. Ya, pelacur ini yang membuat begini, ini aib ini. Sampai jalan pun tidak jadi kan ada pelacur. Sampai mati itu masih dihina orang itu. Kita menghina orang lain, tapi Allah tidak rela hambanya untuk dihina. Kita dicaci maki, dihina. Allah Maha Kasih Sayang, tidak rela hambanya dihina. Mengapa disebut hamba? Setahun sebelum meninggal dunia, si pelacur hanya menangisi dosanya.
menyesali dosanya, tidak ada yang tahu, hanya buku harian yang tercatat yang ditemukan dipegang oleh temannya. Ketika dipindah saja, ini aib, ini pelacur, ini mati, ini jadi seperti ini, semua merugikan. Apa yang terjadi? 5 tahun dihina, dihujat. Setelah mati 5 tahun, pelacur itu baunya harum, masih utuh, baunya harum. 5 tahun tidak ada keriput wajahnya, bahkan nampak berseri-seri. Akhirnya orang kampung menyadari, ya Allah, gak ada jaminan walaupun pelacur, tapi masih disayangi oleh Allah. Anak-anakku ya, jangan kecil hati. Walaupun kalian miskin, ndak iso sholat, ayo nak bangkit nak. Anak-anakku, jangan kecil hati. Kalau orang lain membenci kamu, Tuhanmu menunggu kamu. Kapan kau tobat? Kapan kau nyadari wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang maha pengasih, tidak ada yang lebih mengasihi kecuali engkau. Kalau dulu kita punya sejarah kelam yang penuh dosa, jangan kecil hati. Temui Tuhanmu yang Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Carilah. Maka hadirin hadirat, muga-muga pengajian di malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengajak, nangislah hatinya, tangiskan batinmu. Siapa tahu ketika pulang atau besok pagi atau Kamis yang akan datang, kita sudah tidak ketemu lagi karena sudah dipanggil oleh Israel. Kesempatan malam hari ini, ayo merendah bareng-bareng. Katakan semuanya, tidak ada yang paling jahat kecuali saya ya Allah. Tidak ada orang yang paling dosa kecuali saya ya Allah. Anak-anak saya beri makanan haram, sayalah bapak yang bejat ya Allah. Bukan untuk menyiksa diriku, anakku kusiksa masih kecil, ku beri makanan haram. Tidak ada orang yang paling durhaka kecuali aku. Mengapa ibuku tidak pernah ku kenang lagi? Ingat ketika ibu kita jualan di pinggir jalan dengan wajah sepuhnya, dengan wajah yang berkerut, kita tidak masa bodoh, kita masa bodoh tidak pernah lihat. Katakan kepada Allah, sejahat-jahat manusia, sehina-hina manusia, serendah-rendah manusia, saya ya Allah, orang yang begini inilah yang akan ditolong oleh Allah, karena Allah bersama dia. Al-Fatihah. Mari hadirin yang tidak hafal, ya Sayyidi ya Rasulullah, kami hanya mengajak menyadari, ayo mumpung ada kesempatan, siapa tahu air mata ini berharga, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan. Kita akan sampai kepada Allah dengan perasaan hina di hadapannya. Tinggalkan perasaan mulia, tinggalkan kalau kita punya perasaan orang yang terhormat, ganti dengan sejelek-jelek makhluk, serendah-rendah makhluk, sehina-hina manusia. Sekali lagi hadirin, Al-Fatihah. Kita konsentrasi nggih dengan sungguh-sungguh. Sing boten hafal ya Sayyidi ya Rasulullah, tenggelamkan ke dalam jiwa. Katakan, sejelek-jelek makhluk adalah saya. Allahumma ya wahidu ya wajid, sholli wa Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya wajidu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi
wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi. Hadirin, sungguh ibu bapak kita yang meninggalkan dunia yang fana ini, yang bertahun-tahun ada di alam barzah, akan tersenyum, akan merasa bahagia bila ada anaknya, ada ahlinya merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli kubur merasakan segala-galanya, ingin kembali kepada Allah, ingin taubat, ingin hidup kembali, tapi tidak bisa. Tapi ketika ada saudaranya, ahlinya, anaknya ngaji merasa rendah, merasa dosa, tumus ono ing alam barzah, wong tua oleh buaya. Tapi sebaliknya, jangan siksa ibumu anak-anakku dengan maksiatmu, jangan siksa ayahmu dengan dosa-dosamu, karena inna a'malakum tu'ridu ala mautakum. Sesungguhnya amal-amalmu baik atau jelek itu disampaikan kepada ibu bapakmu yang ada di dunia. Lek-elek padha karo kowe kirim siksa hadirin. Ibumu nangis, anakku, aku wis gak nglakoni dosa. Apa kowe kirimi dosa? Iku omah-omahku. Aku biyen nyambut gawe kowe kari ngenggeni. Tapi kowe gawe maksiat. Ingat anakku, ketika kamu kecil kemana-mana tak gendong, aku isik kuat. Bareng aku wis tuwa, aku gak kowe reken. Bahkan aku mati malah kowe kirimi. Hentikan pengkhianatan kita dengan dosa-dosa kepada ibu bapak yang di alam barzah. Hadirin, sungguh khianat, sungguh biadab kita ini hadirin hadirat. Ngene yo gak rumangsa elek, ngene gak rumangsa dosa. Bagaimana kita ini nanti di sisi Allah? Bagaimana tanggung jawab kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan. Kita matur kepada Rasulullah yang menolong kita. Kanjeng Nabi menunggu kita, menunggu umatnya di akhir zaman. Datanglah umatku wasyauqah, dan aku merindukanmu. Tapi kita buta, gak mau ke sana. Ayo datang ke sana kepada Rasulullah hari ini juga. Hati yang sowan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sudah, setelah ini kita tutup pengajian. Ayo bayangkan ibumu, bayangkan ketika ibu kita tangiskan karena ulah kita. Bayangkan ketika ayahmu marah karena ulah kita. Bayangkan ketika ibumu gepuk dadane karena ulah kita. Sesaat saja bayangkan ibumu, bayangkan ayahmu, bayangkan terus. Sekali lagi bayangkan ketika ibu kita sakit, hanya merintih, tapi kita enak-enak tidur, koyok-koyok gak kerungu, api-api ini ndak kenal, ndak dengar. Dengarkan rintian ibumu yang terakhir ketika hidup. Dengarkan rintian ibumu ketika sambat. Dengarkan dengan jelas. Kita khianat hadirin. Semoga Allah meridhoi. Kedua orang tua kita diampuni. Umat masyarakat jami'al alamin diampuni oleh Allah, diridhoi. Mari kita berbenah, ngaji ini, ngaji hati. Hati kita menjadi lunak, hati kita jadi menjadi hati yang dicintai oleh Allah. Kita semuanya diridhoi, dekat dengan Allah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Semoga diridhoi oleh Allah. Untuk malam Jumat lagi kepada Abah Agus ya, kita ajukan Jumat Wage Jumat depan.
Jadi yang Jumat Legi kirim donga diganti Jumat pagi, karena Jumat Legi ya tetap panjang hadir. Terus terang saja panjang tetap hadir mawon. Saya ada acara nanti diisi oleh anak saya Mbak Nurul Lailatul Fauziyah atau yang lain, tapi sudah saya suruh walaupun tidak enak, walaupun apapun datanglah. Tujuan bimbingan adalah niat kirim doa. Cuma kirim doanya ganti malam Jumat pagi, Jumat Leginya tetap hadir. Monggo kita dukung, bukan jangan melihat yang pidatonya tapi lihat mujadahnya, kirim doa kepada ahli kubur kita. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tasawuf di sana.